Oke, halo, ini namanya Hadi. Oh, itu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semenjak aku harus melakukan kegiatan apa namanya AA, jadi hari ini aku nggak bisa ngajar kalian di kelas, tapi harapannya secara singkat bisa kita langsung aja. Jadi ini adalah minggu terakhir sebelum UTS untuk mata kuliah apa? Teknik Komunikasi Arsitektur, yang mana kemarin kan kalian udah belajar Dena, tampak dikit ya potongan sama aksonometri. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling penting, itu adalah menggambar detail. Jadi langsung aja ke materi. Sebagai contoh ini ya, ini kalian pasti tahu nih, ini gambar siapa? Ini gambar Chiroda. Dia mengsketsakan Tausan Sunny, kapalnya si Luffy dan kawan-kawan, dengan detail-detail yang arsitektural gitu ya. Jadi ini penting untuk komunikasi, karena selama ini kalau kita baca aja di komik atau kita tonton di film kan kita nggak tahu tuh memang si Usopp tidurnya di mana sih, terus si Sanji dapurnya kayak gimana sih. Nah, disitulah fungsinya di gambar detail sketsa detail, dan yang mana bisa menunjukkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam mengkomunikasikan gagasan desain. Jadi kayak sebagai contoh, secara eksterior kita bisa ngelihat nih ya kapalnya kayak gini, kita bisa ngelihat akses masuknya uh, teman-teman tuh masuk lewat mana gitu ya untuk ke dapur, atau uh, detail dari layarnya seperti apa, lalu di masing-masing ruangan juga udah kelihatan gitu ya. Ini misalnya uh, tempat olahraganya, gymnya gitu ya, di mana tempat naruh handuk, di mana barbelnya terletak, si Usop ruangannya seperti apa, Frankie ruangannya seperti apa, dan ini perpustakaan seperti apa. Nah, ini adalah contoh informasi detail arsitektural, yang mana nanti akan berbeda ya. Ada sketsa detail sama gambar kerja detail gitu ya. Gambar kerja detail itu otomatis akan benar-benar gambar kerja, tapi kalau sketsa detail itu yang seperti ini gitu. Kalian bisa datang ke tukang, Pak bikin kayak gini gitu, atau enggak datang ke siapa rumah temen, tunjukin, oh kalian tidurnya di sini kayak gitu. Nah, untuk hari ini, dan otomatis aku harapannya kalian juga sambil praktek ya. Jadi kalian lihat kamar kalian, terus kalian informasikan gitu ya, benda-benda apa aja sih yang penting di kamar kalian, dan bagaimana kalian berkegiatan di dalam ruang itu gitu. Kan dari zaman bayi sampai seumur sekarang gitu, ada apa aja yang pengalaman apa aja. Nah, di situ bisa kalian komunikasikan menggunakan sketsa. Jadi kayak gitu. Mungkin kita langsung aja latihan ya. Jadi lewat video ini aku pengen kalian juga mulai buka kertas dan mulai menggambarkan dan memberikan sketsa detail informasi terkait ruangan kalian. Dan di sini aku akan pakai contoh ruangan tempat aku berada. Jadi ini adalah ruangan yang indah. Dari ini ruangan dosen. Di sini ada dosen kalian, Bapak itu. Bapak siapa, Pak? Pak Fahri, sama dosen PWK. Nah, di sini akan aku tunjukin ke kalian proses-proses gambar detail ya. Yang paling utama kalau kalian ngelihat dari uh, Eiichiro Oda, dia bikin perspektif ya. Perspektif itu penting, aksonometri juga penting gitu ya. Tapi itu semua tergantung dari informasi apa yang kalian pengen masukkan. Jadi misalnya kita langsung aja. Aku kasih contoh, aku pengen bikin ruangan ini gitu. Jadi tidak selamanya kita harus menampilkan gambar kerja Dena tampak potongan rapi. Jadi kita bisa langsung aja menginformasikan, oh bahwa teman-teman pengen tahu nggak ruanganku itu seperti apa bentuknya. Jadi aku bisa langsung sketsa cepat gitu ya. Ini pintunya di sini ada meja-meja dosen di sini ya. Terus lewat sketsa cepat ini juga aku bisa menampilkan konfigurasi lokasi tempat duduk gitu ya. Jadi misalnya dari gambar ini, uh, ruangan yang sebesar 7,2 kali 4 meter ini, di gambar detail aku bisa menunjukkan, oh di sini adalah tempat duduk uh, Pak Hadi misalnya. Pak Hadi. Di sini kenapa sih kok mejanya ini nggak simetris gitu ya, yang sini 4, yang sini 2. Ternyata disitulah pentingnya gambar kerja, kita bisa memberikan informasi berikutnya, kenapa terjadi hal ini. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa sebenarnya di
daerah itu secara perspektif gitu ya, secara interior ada AC di atas ini, yang mana AC ini sangat dingin gitu ya, dia menyetor sisi ruang bagian situ. Jadi yang misalnya ini mejanya si Fahri, sini semula ada meja dan di sini mejanya Hadi ya. Jadi gambar detail otomatis harus continuous. Jadi Hadi ini di sini. Yang semulanya ini adalah mejanya Bu Dwi di situ, karena ada AC di sini, maka Bu Dwi pun pindah tempat ke sini supaya dia tidak terkena AC secara terus-menerus selama di ruangan seperti itu. Nah, lewat gambar ini, coba bayangin kalian tidak melihat gambar ini sama sekali. Aku bilang, oh iya Bu Dwi kesentor AC terus-menerus sehingga dia perlu pindah meja. Apakah kalian ada gambaran seperti apa yang terjadi? Tidak kan? Nah, gambar ini membantu kalian untuk memperlihatkan gitu ya, bahwa sebenarnya proses desain arsitektur telah terjadi di sana. Kalian kelihatan nggak sih gambarku ini? Abu-abu banget ya. Jadi kayak gitu. Nah, informasi berikutnya mungkin yang aku pengen tunjukin detail, misalnya tempat kami menaruh dispenser gitu ya. Di sini aku bisa memberikan detail seperti apa sih wujud dispensernya. Kalau yang tadi kan aku sudah menunjukkan detail interior ya, interior ruang dalam rangka menunjukkan konfigurasi lokasi AC dan konfigurasi meja tempat kerja. Nah, sekarang aku pengen menunjukkan si dispenser. Aku ingin menginformasikan ke kalian seperti apa cara aku mengambil minum setiap harinya. Jadi aku tidak selamanya aku harus membuat perspektif ruangan. Aku bisa langsung ke detail bentuk dispensernya langsung gitu ya. Jadi selama ini kami untuk kebutuhan minum kami bentuknya sesederhana ini loh. Jadi tempat dispenser kami ternyata tidak ditaruh di sebuah meja, tapi justru malah ditaruh di sisa kursi yang tidak terpakai gitu ya. Jadi karena kita tidak punya meja, kita taruh di atas kursi. Nah, ini pun juga sudah merupakan detail arsitektural gitu. Di sini lewat gambar dispenserku, aku bisa menunjukkan bahwa tinggi kursi ini adalah misalnya 40 cm sampai ke atas ini misalnya, kalau tinggi berarti nggak gitu. Nah, kalau misalnya ini dari 00 gitu ya, nah tinggi kursi ini salah lagi, kursi ini adalah 40 cm dan sampai ketinggian di dispenser ini dia adalah berapa? 90 mungkin 90 cm. Kayak gitu. Nah, informasi ini akan menjadi penting saat misalnya aku mau protes ke Pak Dekan, tolong dong belikan meja supaya dispenser kami tidak berdiri di atas kursi. Nah, akhirnya kan, meja seperti apa, bentuk mejanya seperti apa gitu. Dengan informasi seperti ini kalian akan mendapatkan gambaran gitu, sesederhana, oh mungkin ya udah meja biasa dengan lebar dan panjang misalnya 40 kali 40 gitu ya. 40 kali 40 dengan ketinggian juga 40 cm dan itu mungkin akan bagus. Nah, akhirnya dari sketsa detail ini kalian juga bisa melakukan transformasi desain gitu. Kalian membutuhkan sebuah desain berbentuk kubus 40 kali 40. Gimana konsep yang bagus? Apakah kita pakai konsep log kayu gitu ya supaya lebih terlihat otentik misalnya. Supaya ruangannya lebih berwarna, tidak terlalu modern gitu, atau justru sebaliknya kita mau ya udah kubus murni supaya terlihat industrialis gitu dengan warna hitam, full hitam kayak gitu ya. Ada beragam cara yang bisa kalian sampaikan melalui sketsa detail ini dan itu semua bermanfaat gitu. Dan di sketsa detail ini biasanya kalau yang di arsitektur ini kan yang tadi informasi yang aku tunjukkan kan masih informasi-informasi umum ya, informasi yang bukan umum, maksudnya informasi yang pengen aku sampaikan ke kalian. Tapi kalau di arsitektur biasanya beberapa itu menunjukkan informasi yang penting, sebagai contoh pintu ini gitu ya. It's mana? Gimana Riko nggak ada? Ada. Nah, saya pintu ini gitu. Kenapa sih pintu ini kok bentuknya aneh gitu ya? Kalau kalian lihat, nah, pintu itu memang sengaja dibentuk dengan lebar yang tidak seimbang. Kenapa emang kok harus kayak gitu? Disitulah fungsi sketsa detail arsitektur yang bisa kita sampaikan ke tukang. Oh, memang sengaja pintu itu harus seperti itu Pak, karena konsep pintu itu adalah konsep pintu
universal design, yang mana saat dia misalnya uh, untuk kita yang tidak sakit misalnya, untuk kita yang tidak memakai apa namanya kursi roda, cukup satu pintu ini saja yang dibuka gitu, pintu selebar 70 cm ini gitu. Tapi saat misalnya ada dari kami yang ternyata seorang difabel dan membutuhkan akses khusus gitu, pintu yang sebelah sini selebar 30 cm bisa dibuka sehingga kita total bukaan pintu itu kita punya 1 meter. Kayak gitu ya. Jadi kalian bisa menunjukkan detail dari ruangan ini melalui banyak sketsa-sketsa yang diberikan. Dan tadi aku udah nunjukin ya, ini misalnya ini adalah denah tampak, ini adalah perspektif ruang, yang ini adalah uh, yang ini adalah apa? Apa nih satunya perspektif sama aksono. Anggaplah aksono, bukan aksono apa sih? Ya kayak gitulah. Aksono. Nah, saya bisa juga kalian memberikan banyak jenis detail lain yang bahkan aku kemarin habis ngajarin potongan kan, kalian juga perlu menunjukkan oh ternyata ruangan ini nyaman saat aku memberikan detail secara potongan gitu. Kenapa sih kok nyaman? Karena ketinggian plafonnya itu bisa 3 meter gitu ya. Dan di sini lewat detail potongan ini juga aku bisa mengkomunikasikan ke tukang bahwa lokasi titik lampu itu ada di sini. Jadi ya seperti itu ya fungsinya detail-detail ini. Nah, jadi gitu harapanku kalian juga latihan gambar detail dari ruangan kalian dan berikan cerita di sana ya. Seperti aku tadi menceritakan kenapa kursi Ibu Dwi pindah, bagaimana tempat kami mengambil air minum seperti apa, terus elemen desain arsitektural apa yang khusus yang ternyata menarik ada di ruangan kami dan secara rinci konstruksi seperti apa. Nah, setelah kalian mengkomunikasikannya sketsa secara cepat, mungkin kalau kalian mau mengerjakan secara lebih rapi, bisa kita tambahkan warna di sana ya. Jadi warna itu juga bagian penting. Misalnya aku di sini mau nunjukin bahwa ruangan ini adalah ruangan yang semulanya hangat gitu ya. Tapi karena AC itu sangat dingin gitu ya, aku menambahkan arah angin gitu, arah setoran hawa dingin yang justru malah menyerang sisi sebelah sini ruang gitu ya. Dari warna ini kalian bisa lebih informatif gitu ya, pesan-pesan disampaikan. Atau kalaupun kalian mau menghias gambar kalian, karena kan estetika gambar juga penting gitu ya, ya udah dari yang denahnya awalnya cuma coret-coret, saat kalian tambahkan warna, kalian tambahkan shading gitu ya, shading bayangan, shading detail-detail lainnya gitu, kalian akan yang semulanya cuma coret-coret jelek gitu, bisa kalian maksimalkan estetika gambarnya. Jadi aku kasih contoh ya, kenapa warna itu penting. Ini, nah, kayak gini, terus di sini juga aku bisa menampilkan bayangan dari gambarku, kasih bahwa si botol minum ini adalah merek Aqua yang enak, nggak ada Bolesa yang enak gitu. Terus aku tambahin juga hiasan-hiasan lainnya yang khas botol. Ini berapa menit? Baru lagi nanti kamu sambung aja. 14.25. Oh iya. 14 detik kan ulangannya. Iya. Ini ada waktu nanti kamu sambung aja di sini. Sambung ya. Kayak gitu ya, ini di sini. Terus coba kalian perhatikan gambarku ini. Bayangin dari yang semulanya seperti ini dan mungkin tukang nggak bisa ngebaca gitu ya. Dengan aku menambahkan warna di sana, tukang jadi ngerti, oh itu maksudnya ini ya Mbak, namanya dispenser air ya.
oh iya Pak betul, oh pantas aja tadi saya ngeliatin teh bentuknya kayak cuma coret-coretan nggak jelas gitu. Nah disitulah pentingnya kalian menambahkan warna dan hiasan-hiasan lainnya gitu ya. Mungkin begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada pertanyaan silakan lewat WhatsApp. Aku tutup video kali ini. Please like and subscribe. Salam gaul.